Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Fik dengan NIM 210701555-2023 dari kelas L. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai isu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi keluarga yaitu Bapak Dr. Muhammad Daud MSc dan Ibu Novita Maulidia Jalal SPC MPC Psikolog. Nah, pertama-tama mengapa sih saya mengangkat isu mengenai KDRT ini? Karena KDRT merupakan isu yang sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dewasa maupun orang tua atau masyarakat di Indonesia ini disuguhkan dengan berita sekaligus fenomena yang menjadi trending topik dalam setiap media sosial. Pasti kita tahu mengenai berita tersebut, yaitu berita mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh artis yang terkenal di tanah air atau keluarga di sekitar kita sendiri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian keluarga sendiri, di mana keluarga adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang mana dua orang atau lebih tersebut disatukan baik dengan jaringan interpersonal maupun hubungan darah dan juga perkawinan. Sehingga dari definisi tersebut keluarga juga terdiri dari beberapa insan, diantaranya yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang didasarkan atas cinta dan memutuskan untuk hidup bersama dengan melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama saling mencintai satu sama lain loh. Nah, adapun pembahasan yang saya akan bahas mengenai isu KDRT, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari KDRT, yang kedua bentuk-bentuk KDRT, teori KDRT, faktor-faktor KDRT, dampak KDRT, dan terakhir yaitu upaya penanganan KDRT. Baik, adapun pengertian mengenai KDRT sendiri, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai kekerasan, di mana di dalam KBBI dijelaskan bahwa arti kekerasan adalah bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera, atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Sedangkan Nurhani dan Syahrir tahun 2000 memandang bahwa kekerasan adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif atau fisik adanya suatu pelecehan. Namun dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan loh mengenai kekerasan dalam rumah tangga, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga. Sedangkan menurut Munpahi 2016 mengatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk KDRT menurut LaCourse 1984 melalui studinya menegaskan ada 4 tipe kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya yaitu
yaitu menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, ataupun membunuh. Perilaku ini sungguh membuat korban KDRT ini menjadi trauma dalam hidupnya sehingga mereka tidak merasa nyaman atau aman. Yang kedua, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus-menerus. Adapun bentuk yang ketiga yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan sosial orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Kekerasan seksual ini meliputi yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan tujuan tertentu. Adapun bentuk yang keempat yaitu pelantaran rumah tangga adalah seseorang melantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, pelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dijelaskan oleh Satrop dan Broker pada tahun 2022 mengatakan bahwa terdapat 3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu teori biologis, memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamik Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan menurut Kurt Lawrence, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Sedangkan berbagai ahli biologi berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan perilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria dibanding dengan perempuan. Nah, teori yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam bereaksi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan loh. Dengan kata lain, orang-orang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilaku yang agresif. Arif Hersid melalui temannya mendukung teori ini. Disebut bahwa remaja lelaki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Hal sama juga dengan ada mantan narapidana di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya. Adapun teori yang ketiga yaitu frustasi agresif. Teori frustasi agresif ini memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustasi. Orang yang frustasi akan melakukan pelampiasan. Misalnya nih, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri yang rendah memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri dan anaknya. Teori ini sedikit banyak juga menjalankan kasus yang kami angkat
pada isu kali ini, yaitu mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, teori selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab apa sih? Mengapa sering banyak keluarga sekarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga mereka? Baik, yang pertama yaitu masyarakat yang hidupnya tidak bercukupan atau mengenai faktor ekonomi, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang, pandang, atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilannya yang kurang. Nah, faktor yang kedua yaitu rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami, sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Yang ketiga yaitu emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri. Yang keempat yaitu sulit mengubah perilaku masyarakat. Di sini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal ini turut memicu kasus kekerasan terhadap anak loh. Orang tua sering memaksakan kehendaknya, padahal anak juga memiliki hak-hak. Di sini orang tua seolah-olah lebih berhak menuntut pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat dengan beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama loh. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan terhadap hukum. Ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah, karena jika tidak memahami kondisi dan hukum, maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya yang menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga loh. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Brief 2009, dia membagi menjadi dua dampak. Yang pertama yaitu dampak KDRT terhadap perempuan, yaitu mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya dan trauma berkepanjangan pada korban KDRT sendiri. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak KDRT terhadap anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan tahap perkembangan anak pada usianya masing-masing ya teman-teman. Yang pertama yaitu dampak terhadap anak berusia bayi. Bayi yang menjadi korban KDRT akan mengalami ketidaknormalan dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang seringkali diwujudkan dalam problem emosinya, bahkan sangat terkait dengan persoalan kelancaran dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu dampak terhadap anak kecil. Dampak KDRT terhadap anak usia muda atau anak kecil sering digambarkan dengan problem perilaku seperti seringnya sakit, memiliki rasa malu yang serius, memiliki self-esteem atau kepercayaan diri yang rendah, dan memiliki masalah selama dalam pengasuhan, terutama masalah sosial, misalnya memukul, menggigit, dan suka mendebat. Yang ketiga yaitu dampak terhadap anak usia prasekolah. Nah, KDRT berdampak terhadap kompetisi perkembangan sosial kognitif anak usia prasekolah loh. Yang keempat yaitu dampak terhadap anak usia SD. Kelompok anak-anak yang secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung mengalami problem perilaku pada
pada tinggi batas ambang sampai tingkat berat, memiliki kecakapan adaptif di bawah rata-rata, memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai tingkat tinggi. Nah, adapun dampak terakhir yaitu dampak terhadap remaja sendiri. Kekerasan yang ada dalam rumah tangga tidak sepenuhnya kekerasan yang berdampak kepada semua anak remaja. Tergantung ketahanan mental dan ketakutan pribadi anak remaja tersebut. Dari banyak penelitian menunjukkan bahwa konflik antara kedua orang tua yang disaksikan oleh anak-anaknya yang sudah remaja cenderung berdampak yang sangat berarti. Terutama anak remaja yang pria cenderung lebih agresif, sedangkan pada anak remaja wanita itu cenderung lebih depresif. Baik, adapun materi yang terakhir yaitu upaya penanganan korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut Iskandar. Nah, dia menjelaskan yaitu adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu curhatlah pada orang yang dipercaya, menceritakan kondisi keluarga pada orang lain, kerabat dekat, sahabat atau tetangga yang bisa dipercaya. Pada saat tertentu ini bukan membuka aib. Namun, istri yang mengalami kekerasan pasti mengalami tekanan bahkan mungkin depresi dari curhatan pada orang lain yang bisa dipercaya secara psikologis dapat meringankan beban. Yang kedua yaitu renungkan saran dan nasihatnya. Curhat berarti membuka kesempatan pada orang yang Anda percaya untuk ikut merasakan, memahami sekaligus intervensi. Artinya jika sang teman memberikan saran maupun alternatif, bukalah mata hati. Renungkan saran dan nasihatnya, ambil segi positifnya. Yang ketiga yaitu mintalah suami ke konseling. Kebiasaan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga tertentu perlu diwaspadai. Secara baik-baik memintalah suami konsultasi dengan pakar dan melakukan terapi. Tentu saja harus pandai cari waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu segera mengambil keputusan jika suami makin kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keluarga ataupun pakar dan segera ambil keputusan untuk kebaikan istri dan anak. Nah, langkah-langkah di atas ini dasarnya merupakan upaya bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya guna memperoleh perlindungan dan keadilan. Nah, slide terakhir ini yaitu daftar pustaka dengan saya mengambil 7 daftar pustaka yang terdiri dari Daruni Asutan Syahrir tahun 2000, yang kedua yaitu Giardono tahun 1984, yang ketiga yaitu Iskandar 2016, keempat Kurniawati 2011, yang kelima Manupai 2016, dan ketujuh yaitu Malhunin 2009, dan terakhir yaitu Sastraun dan Hasnawair tahun 2022. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.